Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Perencanaan Pariwisata. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai sosial psikologi model of tourism dari teori Iso Ahola tahun 1982. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada saya sendiri, Mas Nia selaku moderator, ada Aulia Naila, ada Umu Kalsum, terus ada Muhammad Rian Hidayat, Kak Arman, dan yang terakhir itu Putra Masbir. Nah, di sini sebelum saya masuk ke materi, saya ingin Iso Ahola itu adalah seorang profesor psikologi yang dikenal karena karyanya dalam memahami motivasi dalam konteks pariwisata dan rekreasi. Nah, menurutnya motivasi dalam pariwisata dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal ini melibatkan kebutuhan, keinginan, nilai-nilai individu, dan faktor sosial. Nah, Iso Ahola ini juga menekankan pentingnya pengalaman dalam membangkitkan motivasi dalam pariwisata, di mana pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan akan meningkatkan kepuasan dan memperkuat motivasi untuk berwisata. Nah, sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua, yaitu Aulia Naila. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Iso Ahola juga mengemukakan konsep optimal arousal yang mengatakan bahwa orang cenderung mencari tingkat stimulasi yang optimal atau nyaman. Dalam konteks pariwisata, orang akan mencari pengalaman yang memberi mereka tingkat stimulasi yang tepat sesuai dengan preferensi dan toleransi mereka terhadap stimulasi. Jadi, motivasi dalam pariwisata bisa dipahami sebagai upaya untuk mencapai tingkat stimulasi yang optimalisasi pengalaman wisata yang berbeda-beda. Selain itu, Iso Ahola juga menyoroti pentingnya escape dalam motivasi pariwisata. Menurutnya, wisatawan sering mencari pelarian dari rutinitas dan tekanan kehidupan sehari-hari melalui perjalanan. Dalam konteks ini, perjalanan dianggap sebagai peluang untuk memperoleh ketenangan, kebebasan, dan kepuasan emosional. Dalam keseluruhan konsepnya, Iso Ahola menekankan bahwa motivasi pariwisata bersifat kompleks atau menyeluruh dan dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk kebutuhan, nilai, pengalaman, dan harapan individu. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai model psikologi sosial pariwisata oleh Iso Ahola, saya serahkan kepada Saudari Umu Kalsum. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, model psikologi sosial pariwisata oleh Iso Ahola pada tahun 1982 merupakan kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana faktor-faktor psikologis individu dapat mempengaruhi motivasi dan pengalaman pariwisata. Model ini menekankan pentingnya aspek psikologis dalam memahami perilaku wisatawan. Nah, menurut Ahola, motivasi adalah faktor kunci yang mendorong seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Motivasi dapat berasal dari kebutuhan psikologis, sosial, dan emosional. Faktor-faktor seperti keinginan untuk mencari kesenangan, relaksasi, petualangan, atau interaksi sosial dapat menjadi motivasi bagi seseorang untuk melakukan perjalanan. Baik, untuk melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, saya serahkan kepada teman kelompok saya, yaitu Muhammad Rian Hidayat. Baik, melanjut dari materi dari Saudari Umu, pengalaman wisata juga dipandang sebagai hasil dari interaksi kompleks antar individu, tujuan wisata, dan lingkungan. Ahola mengakui bahwa pengalaman wisata dapat beragam dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti aspek sebelum perjalanan, persepsi selama perjalanan, dan evaluasi setelah perjalanan. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang mengaruhi motivasi dan pengalaman wisatawan, model ini memberikan wawasan yang berharga bagi industri pariwisata dan merancang program-program dan layanan yang lebih memenuhi kebutuhan dan harapan wisatawan. Mungkin itu saja, saya persilahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi. Iso Ahola mengidentifikasi beberapa parameter yang mempengaruhi motivasi pariwisata. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama itu faktor internal, meliputi kebutuhan, keinginan, dan nilai-nilai individu. Kebutuhan ini bisa berupa kebutuhan akan petualangan, eksplorasi, relaksasi, atau pencarian makna hidup. Nilai-nilai individu juga berperan dalam menentukan motivasi, seperti
kecintaan terhadap alam atau minat terhadap budaya tertentu. Yang kedua itu faktor eksternal, meliputi pengalaman lingkungan atau faktor sosial. Pengalaman sebelumnya dalam pariwisata atau rekreasi juga mempengaruhi motivasi, di mana pengalaman yang menyenangkan dapat meningkatkan motivasi untuk berwisata lagi. Lingkungan juga berperan seperti keindahan alam atau keunikan budaya atau tempat dapat menjadi faktor penarik wisatawan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Kakak Arman, yaitu terkait tentang parameter motivasi pariwisata. Yang dimana di sini ada poin ketiga, yaitu optimalisasi arousal, yang dimana konsep ini mengacu pada kecenderungan individu untuk mencari tingkat stimulasi yang optimal atau nyaman. Dalam konteks pariwisata, orang mencari pengalaman yang memberi mereka tingkat stimulasi yang sesuai dengan preferensi dan toleransi mereka terhadap stimulasi. Kemudian yang keempat, konsep escape, yaitu motivasi pariwisata juga seringkali merupakan usaha untuk mencari pelarian dari rutinitas dan tekanan kehidupan sehari-hari. Perjalanan dianggap sebagai peluang untuk memperoleh ketenangan, kebebasan, dan kepuasan emosional. Dari pembahasan tadi disimpulkan bahwa semua faktor ini saling berinteraksi dan kompleks membentuk motivasi individu untuk melakukan perjalanan dan menjelajahi dunia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan